Daun salam dimakan jerapah, yang jawab salam semoga rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam anak muda hebat Indonesia. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Oke, tentunya sudah join ke sini, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, alhamdulillah luar biasa nih, banyak yang respon di kolom chat, sehat semua, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu semangat dan selalu sehat untuk bisa menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang hebat-hebat tentunya. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara Ruang Tunggu dengan tema kali ini, malam hari ini yaitu Set Goal to Win Your Life. Yang mana di sini sebagai informasi bahwasannya Sandi Nation mendirikan atau membuat suatu kegiatan yang mana kegiatan ini bernama Ruang Tunggu. Nah, Ruang Tunggu ini diadakan sebagai tujuan untuk mengupdate skill-skill anak muda sebagai penerus bangsa. Yang mana insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan setiap seminggu sekali dan diisi speaker-speaker oleh speaker-speaker dan narasumber dari Nation dan Ambassador seluruh Indonesia. Sudah siap ya teman-teman semua, dan ini adalah ruang tumbuh perdana Day 1 ya, jadi speaker pertama dan seluruh peserta pertama pada tanggal 4 Agustus 2023 ini. Nah, sejenak kita kenalan terlebih dahulu, tapi di sini saya akan memberikan pantun, nanti boleh dijawab cakep ya sama teman-teman. Boleh lewat kolom chat ataupun pakai dibuka mic-nya gitu ya. Pergi ke pasar membeli kelapa. Cakep. Belinya sama Bu Nara. Oke, cakep. Banyak syukur bisa berjumpa. Salam hangat dari saya, Restiani Putri, selaku pembawa acara. Luar biasa. Salam kenal ya teman-teman semua. Saya di sini Restiani Putri yang akan memandu acara Ruang Tunggu pada malam hari ini. Teman-teman semua nih, kita mengecek semangat terlebih dahulu ya, sebelum kita ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Buat teman-teman yang belum on cam, boleh off cam terlebih dahulu, biar terlihat cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya gitu ya. Karena saya percaya ini adalah seluruh pemuda-pemudi Indonesia gitu ya. Jadi boleh dong on cam semua gitu ya, biar kita terlihat cantik. Dan yang udah on cam, boleh tunjukkan jempol Anda. Ya, betul. Kak Windri ini sudah memberikan semangat jempolnya. Selanjutnya, Kak Aprilia Maulani. Oke, Lope Sarangeo ya. Boleh siapa lagi nih yang belum memberikan jempolnya? Oke, jempol chat. Ada juga. Ayo, berikan, tunjukkan jempol Anda. Siapa lagi nih? Saya cek terlebih dahulu ya. Boleh juga nih di kolom chat tulis nama teman-teman dan asalnya wilayah dari mana aja. Karena di sini kita berkumpul dalam satu tempat, insya Allah bisa menyambung silaturahmi gitu ya. Boleh di kolom chat? Dari mana Kak Aprilia? Dari Sidoarjo. Wow, luar biasa. Dari Bandung Kak Reza. Dari siapa? Dari mana lagi? Palembang, wah luar biasa ya ruang tunggu ini. Di mana-mana ada. Cirebon, Lamongan, luar biasa. Kuningan, Jabar. Wah, ini dari Kalimantan tadi udah ya? Atau belum? Aceh udah. Dari mana lagi nih teman-teman semua? Lamongan, Gerbang KN, Lampung, Kayogi. Wah, salam kenal semua ya teman-teman. Kalian di sini adalah peserta perdana juga nih dalam ruang tunggu. Oke, Kak Sylvia Aceh, Kak Windri.
pemuda-pemuda hebat yang ingin meluangkan waktunya gitu ya untuk belajar bersama, sharing-sharing bersama. Kanupus dari Aceh, luar biasa. Aceh sudah banyak ya. Mana lagi nih, tim Jabar. Tim Jateng mana nih, tim Jateng? Oke, dari tim mana lagi ya? Kalau Kak Akmal open cam nih, disapa sama teman-temannya. Dari Makassar, wah luar biasa, jauh juga dari Makassar nih. Aceh, wah salam kenal Kak Ain Aceh. Nanti insya Allah bisa main ke Aceh ya Kak Ain. Dari mana lagi nih, ada yang belum absen teman-teman? Dari Jakarta, dari Dama, Jawa Barat. Ya, Jawa Baratnya di mana nih Kak? Karena Jabar kan sangat luas gitu ya. Jaksel, oke Mampang, Jakarta baru hadir ya teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman semua sudah pada interest gitu ya, pada antusias memperkenalkan dirinya. Semoga nanti kita bisa ketemu gitu ya kalau di jalan di Jaksel atau di mana. Ini ada Karizal nih gitu kan. Ini kan dari wajah hidup ini gitu. Ada Kak siapa lagi nih? Ada Kak Akmal mungkin yang udah on cam. Nanti kita ketemu di sana. Nah teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah interest, yang sudah mau memperkenalkan dirinya di room chat ini. Semoga nanti kita bisa menjalin silaturahmi di ruang tunggu selanjutnya. Nah, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, bahwasannya saya akan sedikit paustil gitu. Apa sih yang akan kita bicarakan? Apa sih yang akan kita cari-cari pada ruang tunggu perdana ini? Yang mana ini adalah kita akan membahas tentang life planning sesuai dengan tema kita yaitu set goal to win your life, yang mana kita nanti narasumber kita atau speaker kita akan berbicara tentang apa itu tujuan hidup, apa sih makna hidup gitu ya, pentingnya kita memiliki visi dan misi dalam hidup, ada juga tentang passion serta milestone. Nah kalau menurut saya pribadi bahwasannya ini yang harus dimiliki dan harus dipikirkan oleh generasi Z bahkan generasi milenial saat ini. Macam kali ya, kita suka lupa dengan tujuan hidup dan lain-lain. Benar nggak coba? Kita kadang suka lupa ya, emang tujuan hidup kita sekarang itu apa? Apakah hanya bersenang-senang, ataukah hanya ingin makan, tidur, dan sebagainya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu? Untuk itu, kita saat ini akan kupas tuntas gitu ya, dengan narasumber kita yaitu Kak Jaswanto. Nah, saya akan sedikit membacakan CV ya, tapi lebih tepatnya akan sedikit menjelaskan pengalaman-pengalaman beliau. Beliau ini sangat aktif sekali dalam berbagai organisasi. Salah satunya beliau aktif di Inspirator Muda pada tahun 2021 hingga sekarang. Beliau juga sering menjadi speaker, moderator, dan selaku pembina webinar pemberdayaan pandu digital daring oleh Kominfo pada tahun 2021. Dan yang terpenting juga, beliau adalah salah satu alumni dari kelas life planning atas dari Madis Academy. Mohon maaf, Madis Academy. Nah, sangat luar biasa sekali ya. Dan beliau juga salah satu alumni dari kampus ITB University. Wah, sangat luar biasa ya dari ITB. Di sini ada yang dari ITB nggak, teman-teman? Oke. Sudah fokus suara saya, teman-teman? Oke. Boleh yang dari ITB, boleh di kolom chat nih. Hadir nggak dari ITB nih? Kebetulan Kak Jaswanto ini dari ITB juga nih, teman-teman. Kak Diki Agung ya. Oke, nih berarti Kak Diki Agung sebagai teman atau adik kelas, ya adik kelas, adik tingkat atau kakak tingkatnya nih. Ya, sepertinya temennya gitu ya. Berarti ada nih Kak Jaswanto, temennya Kak Jaswanto. Aku tinggal di ITB, nggak apa-apa, tapi kan kakak sudah berkembang di tempat lain, betul nggak, Kak Windri? Oh, adik kakak. Semoga Kak Diki bisa meneruskan perjuangan Kak Jaswanto ya. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, kebetulan Kak Jaswanto juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa. Selamat malam Kak Jaswanto.
Halo, selamat malam, Rasti. Oke, wah Kak Jaswanto sudah sangat antusias sekali ya. Berikan wajah terbaiknya Kak. Wah, sudah sangat tampan. Sudah siap Kak Iya, Jaswanto? gimana? Sudah siap Kak Jaswanto? Insya Allah siap. Siap dong, sudah siap bisa memberikan sharing-sharing gitu ya kepada teman-teman. Boleh dong Kak Jaswanto say hello dulu sama teman-teman yang sudah hadir. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Di tempat masing-masing ya, di seluruh Indonesia, Masya Allah. Luar biasa sekali ya semangatnya untuk belajar pada malam hari ini. Betul sekali. Alhamdulillah Kak Jaswanto dari awal kita mulai gitu ya di 19 lebih 10, mereka sudah antusias sekali nih, sudah banyak yang on cam, sudah membalas sapaan gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali nih Kak. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi ya Kak ya. Inilah Kak Jaswanto untuk membuka workshop pada malam hari ini. Kepada Kak Jaswanto, kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih banyak Teh Resti ya, moderator kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Terima kasih banyak udah disambut ya, udah dijelasin juga tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, para leader, pemimpin bangsa Indonesia ya, generasi emas Indonesia. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Ini di unmute ya Kak, itunya. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Tadi luar biasa sekali ya. Udah dibuka tadi sama Kak Resti dan ternyata banyak banget antusiasnya ya. Memang kalau Sunny Nation mengadakan kegiatan gitu ya, pasti banyak anak muda yang antusias. Masya Allah ini saya ikut terpacu juga nih semangat teman-teman gitu ya untuk sharing pada malam hari ini. Oke. Tadi udah dari ada IPB juga ternyata ya. Ada yang dari IPB, terus ada yang dari Jakarta dan oh, mungkin ada juga kali ya di Indonesia Timur ada nggak nih? Dari Indonesia Timur. Oke, absen dulu mungkin ada. Oke, ada Aceh, NTB, Lombok ada nggak? Oke, mungkin menyusul kali ya. Oke, nah teman-teman seperti yang udah dijelaskan ya oleh moderator kita pada malam hari ini, di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi sharing-sharing pengalaman gitu ya. Kebetulan saya juga sudah mendapatkan ilmunya tentang set goal to win your life ya. Jadi kita di sini akan belajar tentang gimana sih gitu ya menentukan tujuan hidup. Nah, mungkin simple kali ya. Orang lebih kayak ngapain sih hidup pakai nentuin-nentuin gitu kan? Sepenting itu kak gitu ya. Terus kenapa sih harus ditentukan? Terus perasaan aku hidup ya udah hidup aja gitu kan, makan tidur gitu ya, menjalani hidup seadanya gitu. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya, apa sih pentingnya dan gimana caranya eh, menentukan tujuan hidup itu gitu. Dan apa dampaknya gitu ya. Nah, di sini aku akan jelasin gitu kenapa dikasih tentang set goal to win your life. Nah, ini jadi tujuannya adalah kita nentuin tujuan hidup gitu, yang bukan hanya sukses di dunia aja, tapi kita akan mencari ridho ya sampai ke akhirat. Jadi di sini aku akan sharing-sharing gimana cara nyusunnya untuk kita sukses dunia dan akhirat. Gitu. Nah, oke, mungkin untuk antisipasi juga. Jadi malam ini kita akan banyak sharing ya. Dan teman-teman kalau misalkan di tengah-tengah ada yang langsung mau ditanyakan dipersilakan dan tolong siapkan catatannya. Kita akan belajar untuk menentukan nih tujuan hidup kita apa. Menentukan nanti passion kita apa, bidang kita di mana, kita mau berkarya di mana. Nah, ini kak bentuknya workshop ya, teman-teman. Jadi silakan dipersiapkan nanti akan ada prakteknya, dipersiapkan alat tulisnya gitu. Terus outcome atau keluaran gitu ya. Jadi ketika teman-teman habis dari kelas ini, nah saya ingin gitu teman-teman minimal yang hadir di sini udah tahu
passionnya apa, terus mau berkarya di mana, di bidang apa, tujuan hidupnya apa, terus rencana ke depannya apa. Dan yang paling penting adalah teman-teman paham gimana caranya untuk menentukan tujuan hidup gitu. Nah, oke, untuk sebelum berpanjang lebar, tadi walaupun sudah dikenalkan ya sama moderator kita, saya izin share screen dan izin perkenalan lagi ya, izin memperkenalkan diri lagi. Oke, ini tema kita. Nah, sebelum kita panjang lebar gitu ya, membahas tentang gimana nih biar hidup sukses dunia akhirat. Oke, kenalin dulu, nama aku Jaswanto, panggilan akrabnya saya Jaswan. Ya, jadi mungkin nggak tahu nih, apakah ini apa suatu kebetulan gitu ya. Jadi ruang tumbuh ini adalah sesi pertama gitu ya, dan dibuka oleh Jaswan pembuka ya. Jadi itu nggak tahu nih suatu kebetulan gitu ya. Oke, nah kenalin Jaswanto, aku alhamdulillah udah lulus gitu ya, sarjana dari biologi di IPB University. Asalku dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kalimantan Utara. Tapi sekarang aktivitasnya, dan aku memang sekarang tinggal di Bogor. Nah, saat ini aku aktif di berbagai kegiatan ya, di berbagai tempat, salah satunya sebagai chairman di Inspirator Muda Indonesia. Nah, disinilah aku mengaplikasikan atau belajar gitu ya, gimana caranya menentukan tujuan hidup. Jadi Inspirator Muda ini adalah komunitas di mana kumpulan anak-anak muda seluruh Indonesia yang mereka sudah ditempa atau lulus dalam program Life Planning Canvas. Jadi semua yang tergabung itu udah punya life plan-nya jelas, life plan jelas. Bahkan kita udah, kalau teman-teman tahu ya, Steven, ilmu Steven. Nah, kita udah tes Steven semua yang tergabung di di Inspirator Muda Indonesia ini. Nah, dan sekarang aku posisinya ya malam hari ini sayang-sayang teman-teman, posisinya aku di Sun Indonesian Youth Ambassador, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Aktivitasku yang lain selain tiga ini gitu ya, aku juga aktif sebagai pengurus dan asisten mentor di mentoring leader DPP Himpunan Alumni IPB. Maaf ngelek ya. Nah, tadi selain itu aku juga masih aktif belajar. Bentar, suaraku masih aman nggak? Suaranya aman? Tes, tes, tes. Halo. Suaraku masih terdengar? Tolong reaction ya teman-teman. Aku nggak bisa baca. Bentar dulu, aku lihat dulu ya. Oke, Aman Kak Jas. aman. Oke, maaf. Oke, nah aku alumni dari Life Plan Canvas batch 7 by Mudif Academy. Terus menti dari Muslim Professional Mentorship by Syafa Community. Nah, ini info lebih lanjut. Kalau teman-teman ingin kenalan lebih jauh, bisa add di email aku jaswanto981@gmail.com atau boleh di IG @jaswanto. Dan kalau mau tanya-tanya apapun itu gitu ya, baik terkait Sun National Ambassador atau aktivitasku sekarang, silakan hubungi di WA di 0856 5401 9291. Oke, udah siap belum nih kita untuk menentukan tujuan hidup? Tolong di, reaction di kolom chatnya. Udah siap belum? Oke, aku siap, siap dong, siap. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Semangat. Oke, saya lebih jadi makin semangat. Oke, sekarang kita akan go to tema kita ya. Nah, sebelum kita membahas kita atau menentukan dulu tujuan hidup, aku pengen tanya dulu nih sama teman. Sebenarnya
ketika teman-teman mendengar gitu atau mendengar atau membaca gitu ya kata life planning atau perencanaan hidup gitu ya, atau tujuan hidup, apa yang tergambar dari teman-teman atau menurut teman-teman apa itu life planning? Boleh di chat di kolom chatnya apa gitu ya. Husnul khotimah, step by step menuju sukses, goals hidup, development juga. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Perencanaan hidup yang disusun secara sistematis, tujuan menuju finish. Oke. Oke, teman-teman udah mendefinisikan sendiri ya, mendefinisikan sendiri. Sekarang aku pengen tahu sebenarnya eh teman-teman sendiri udah punya life plan belum atau udah punya tujuan hidup belum dalam di hidup teman-teman? Boleh sekalian di-sharingkan juga? Sudah. Oke, Nanang apa tujuan hidupnya? Belum. Oke, Windri, nggak usah khawatir, nggak usah galau. Kalau Anda belum mempunyai tujuan hidup, artinya Anda berada di tempat yang tepat pada malam hari ini. Karena kita akan belajar gimana caranya menentukan tujuan hidup. Jadi nggak usah galau ya. Insya Allah selepas ini apa ya akan tercerahkan ya, akan lebih terarah. Oke, udah ini dari Anggita boleh on the way menjadi seorang profesor di bidang matematika. Ade Herawan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, lanjut. Oh man, miracle from oke. Ya, lanjut. Ada lagi? Oke. Mungkin itu ya. Nanti silakan di drop ya kalau teman-teman masih belum. Udah luar biasa ya. Ada yang memang di sini masih on the way gitu. Atau mungkin masih bingung sebenarnya tujuan hidup saya apa gitu ya. Atau udah punya. Tapi tadi ya, atau saya lihat tadi itu masih kayak belum terlalu jelas gitu. Pengen kayak apa tadi jadi hidup bahagia misal. Nah, menuju ke sukses bukan. Kalau oh tadi ya, pokoknya pengen hidup bahagia gitu ya. Nah, bahagianya seperti apa kita belum jelas. Nah, oke. Itu kita simak dulu ada video. Nah, ini adalah video dari Pak Jamil Azzaini kalau teman-teman tahu. Kebetulan beliau juga merupakan mentor saya di Mentoring Leader. Oke. Apa sih pendapat beliau gitu ya tentang tujuan hidup itu? Kaitan dengan tujuan hidup. Suaranya kedengaran nggak? Kurang. Tapi bentar, bentar, bentar. Kurang jelas ya. Oh, patah-patah. Bentar deh aku coba stop dulu videonya ya. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya, betul sekali ya kata-kata Hasmi. Yang penting jangan patah hati. Jangan patah semangat. Waduh, ada yang patah tapi bukan hati. Apa itu? Chill dong. Hati sepertinya sangat musik gitu ya. Oke, gimana? Jelas gak? Kalau kurang jelas mungkin nanti gak apa-apa ya, dijelasin aja. Mohon maaf nih, mungkin
memang agak di komputernya kali ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi apa itu life planning? Nah, dari di sini kalau di video itu Pak Jamil kita menjelaskan bahwa kenapa kita harus punya tujuan hidup gitu ya. Tujuan hidup itu artinya eh, ketika kita ingin pesan Gojek aja gitu ya, itu ditanya gitu, ditanya nih kita mau kemana, ada tujuannya, gitu kan? Jadi mau berangkat pakai Gojek atau sekedar hanya kayak beli barang atau apapun gitu ya, itu aja kita harus tahu dulu apa yang mau dibeli, tujuannya apa, buat apa, kayak gitu. Nah, gimana dengan hidup gitu ya? Hidup yang sepanjang ini yang kita nggak tahu kapan akhirnya gitu ya, kapan nyawa kita diambil gitu ya. Nah, sangat sayang sekali kalau kita nggak tahu gitu kan mau ngapain sebenarnya di hidup nih. Apa ya tujuan hidupku sebenarnya? Ataukah aku hanya menjalankan hidup? Ya udah karena aku dilahirkan ya udah aku cuma makan, tidur gitu ya. Pokoknya menjalani hidup sesuai hidup aja gitu, sesuai apa mau dibawa arusnya kemana. Nah, oleh karena itu makanya kita harus punya gitu yang namanya planning. Apa itulah planning? Itu ibaratnya kompas. Ya, kompas yang mana tahu tahu tujuannya, tahu fungsinya kompas kan sebagai penunjuk arah kemana kita nih, mau ke barat kah, ke timur kah, utara kah gitu ya. Nah jadi ketika kita punya tujuan hidup itu artinya kita udah paham gitu. Dengan ada tujuan hidup kita udah nggak terombang-ambing lagi, udah tahu atau udah punya pegangan lah sebenarnya gitu. Jadi simpelnya tujuan hidup itu sebagai arah gitu, penunjuk arah kita, tujuannya gitu, mau kemana nih, mau dibawa kemana. Terus ini apa pentingnya tujuan hidup gitu ya. Ini kita ada lagi bisa dibaca ada tulisannya. Oke, nah di sini dari video Pak Ali Ginanjar, tujuan hidup itu apa gitu ya. Nah jadi ibaratnya kayak gini, ketika orang punya tujuan hidup sama enggak, eh, ibaratnya adalah ketika teman-teman mau pergi ke pasar gitu, antara misal si A pergi ke pasar udah tahu nih dia mau beli apa yang mau dibeli di pasar gitu ya. Misal dia, oh si A mau ke pasar itu belinya celana, celananya celana apa, udah tahu mereknya apa, tokonya di mana gitu ya, bahkan lengkap dengan segala macamnya gitu. Dengan si B, dia mau pergi ke pasar atau mau beli baju, tapi dia masih bingung mau tokonya di mana, mau beli baju seperti apa, pokoknya apa yang dia lihat nanti itu yang dibeli. Nah, menurut teman-teman, mana yang paling cepat atau lebih efisien berdasarkan videonya ya. Jadi kan tujuan itu tuh supaya lebih efisien gitu ya. Apa teman-teman menyelesaikan sesuatu pun lebih cepat karena udah tahu penunjuk arahnya. Dari dua kasus tadi, gimana menurut teman-teman? Siapa yang paling hemat energi, waktu, tenaga, si A atau si B? Oke, ini si B, si A, si A. Oke, ada lagi nggak? Oke, nah, ya betul. Jadi si A ya, nah itu ibaratnya tujuan hidup. Jadi ketika kita udah paham, di sebenarnya hidup kita mau dibawa kemana, tujuan kita tuh sebenarnya hidup untuk apa gitu ya, nggak cuma sekadar jalan hidup, makan, minum, atau besok mati aja gitu kan. Nah, tapi tahu nggak ada hal yang ditinggalkan atau kontribusinya buat buat bumi gitu ya sebagai makhluk Allah itu nggak ada kayak gitu. Nah, itulah pentingnya ada tujuan hidup supaya tadi lebih efisien, teman-teman mencapai apa dan ketika teman-teman menentukan sesuatu
menentukan sesuatu atau ketika udah punya tujuan hidup itu teman-teman udah bisa milah-milah nih. Oh, kegiatan yang si kegiatan ini kira-kira penting nggak ya buat aku menentukan tujuan hidupku atau enggak atau cuma menghabiskan energi aja. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ya, dampak tidak punya tujuan hidup. Apa dampaknya gitu ya? Jadi kalau misalnya kita nggak punya tujuan hidup, ya udah gitu, kita ikut arus saja. Ikut kegiatan A, B, C, ikut apapun kegiatan kemahasiswaan. Misalnya kalau mahasiswa nih, ikut organisasi A, B, C, D, E, F, G, semua tuh. Dari satu minggu full tuh kegiatannya, gitu ya. Pokoknya tuh pagi, siang, malam kerjaannya cuma kegiatan gitu, rapat, apa. Tapi dia nggak tahu sebenarnya tujuan dia ikut itu apa. Kenapa dia harus ikut itu? Kenapa harus dia yang ikut misal? Eh, terus apa yang ingin dia dapat? Nggak tahu gitu. Ujung-ujungnya apa? Tuh, frustasi, pusing, habis energi. Dia bingung gitu. Walaupun banyak kegiatan, tapi dia nggak tahu gunanya apa. Tujuannya ya, apa? Ujung-ujungnya ya ini frustasi, pusing, bingung gitu. Nggak ada hal, nggak ada hasil yang dia dapat karena dia nggak tahu sebenarnya tujuan dia tuh apa ikut kegiatan itu. Akhirnya atau dua, jadi kalau kita nggak punya tujuan hidup, ya udah. Jadinya kalau nggak frustasi, karena kita udah banyak kegiatan, jadi burn out, pusing, karena dituntut pekerjaan segala macam, tapi dia nggak tahu sebenarnya tujuannya apa, dan mungkin nggak ada skill yang terupgrade gitu ya. Nah, atau nih yang kedua, ya udah jalan hidup seperti air mengalir aja gitu. Kemana dibawa arus, dia ikut ke barat ikut ke barat, ke timur ikut ke timur, gak punya pendirian. Ya seperti air mengalir aja. Nah, tapi syukur-syukur ini ngalirnya di sungai gitu ya teman-teman. Ini airnya jernih, deras. Tapi bagaimana kalau air itu ngalirnya ke spite? Nah, gimana? Gitu ya. Kotor, bau, ya. Kebayang gitu kalau kita hidup kita seperti itu. Ketika kita tidak mempunyai tujuan hidup. Nah, di Al-Quran pun gitu ya, atau sebenarnya manusia atau ketika Allah menciptakan kita di dunia ini, itu pun tidak tanpa alasan. Maksudnya bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya. Kenapa misal Karesti yang diciptakan, kenapa Karesti ada di Depok gitu. Kenapa Karesti harus keluarga apa lahirnya di sini gitu. Pernah nggak kita nanyain gitu. Nah, Allah pun punya gitu ya tujuan kenapa manusia yang di bumi ini gitu. Tujuannya apa? Dijelaskan bahwa dalam Quran surat Az-Zariyat ya ayat 56 bahwa Allah menciptakan manusia wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Apa? Bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah pada Allah. Jadi semata-mata untuk beribadah pada Allah. Atau yang kedua yaitu tujuannya adalah penempatan gitu ya di Al-Quran surah Al-Baqarah 30 bahwa Allah mengatakan bahwa akan kuciptakan gitu seorang khalifah di muka bumi. Tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi itu. Nah, bayangkan teman-teman, tugas kita ini berat gak sih sebenarnya? Memakmurkan bumi loh. Bumi ini seluas apa? Gitu. Pertanyaannya, udahkah kita melakukan peran kita memakmurkan bumi? Udahkah kita me, uh, melaksanakan kewajiban kita dari tujuan Allah menciptakan yaitu beribadah? Udah atau belum? Udah sempurna belum? Udah sejauh mana sih kita mempertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan Allah? Di sini kan Allah menjelaskan bahwa tuh Quran surah Az-Zariyat kita ayat 56 bahwa Allah tidak akan menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibadah itu hanya yang 5 wajib misalnya, cuma sholat, ya sholat 5 waktu, zakat, ya gitu. Apakah cuma itu? Tentunya tidak kan? Nah, eh, makna beribadah kepada Allah itu tuh apapun segala aktivitas yang kita lakukan kalau diniatkan kepada Allah atau itu memang niatnya itu kebaikan maka itu jatuhnya adalah ibadah ya. Nah, dan untuk melakukan bumi gitu. Nah,
untuk memakmurkan bumi itu artinya cukup nggak kalau kita cuma diem aja, ya kan, melakukan hidup atau kayak menjalani hidup ya udah seadanya aja. Apakah seperti itu gitu seorang khalifah? Nah, artinya ketika kita untuk memakmurkan bumi kita harus menentukan peran kita ini di mana, kita mau berperannya di mana. Bumi ini luas ya. Kalau kita misalkan bayangkan kalau kita nggak menentukan sektor mana kita mau berperan, di mana kita mau ambil peran gitu ya, mau berperan di mana, sektor di mana kita yang strategis untuk kita tempati seperti itu. Nah, maka agak susah gitu. Makanya untuk memakmurkan dunia itu kita harus menentukan sebenarnya sebagai khalifah gitu ya, peran kita ini apa. Gitu. Kita mau berperannya di mana sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu. Maka tadi kita perlulah menentukan arah hidup kita sebenarnya mau kemana untuk tadi menuju bahwa kita untuk memakmurkan bumi dan sebagai azam kita atau sebagai ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaannya nih, bagaimana caranya menentukan tujuan hidup atau menentukan arah hidup? Oke, untuk menentukan arah hidup ada beberapa hal yang harus teman-teman atau yang harus kita eh, tentukan terlebih dahulu aspek-aspeknya kita yang harus kita tentukan gitu ya. Ada elemen-elemennya gitu untuk mencapai apa sebenarnya tujuan hidup. Yang pertama, tentukan passion kita. Apa nih sebenarnya keahlian kita? Nah, dengan keahlian itu kita bisa memilih nih, oh di manakah saya untuk berperan nih? Berperan saya di mana gitu. Terus yang kedua, setelah kita tahu passion kita apa, profesinya apa, terus baru kita tentukan dari passion dan profesi yang kita pilih itu tujuan hidupnya untuk secara jangka panjang yang ingin kita capai gitu ya apa. Terus apa visinya, apa misinya, dan milestone-nya. Nah, jadi kita akan ngebahas ini. Yang kita bahas adalah tentang passion, apa itu passion, gimana cara menentukan passion, sebenarnya passionku ini apa, kayak gitu. Terus profesi, tujuan hidup, baru ini masuk ke sebenarnya tujuan hidup kita apa. Terus visi kita apa, misi kita apa, milestone kita. Nah, oke teman-teman, silakan disiapkan catatannya. Kita akan mulai untuk sebelum kita praktek, mungkin untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau masih aman sejauh ini? Silakan di drop dulu di kolom chatnya ya, dikasih reactionnya. Oke, nanti kalau misalnya mau dikirim mungkin boleh di tadi ya. Udah nyatet belum kontaknya? Bisa DM aku di IG atau email atau WA. Oke, untuk sertifikat nanti ya akan disampaikan panitia mungkin di akhir. Oke, ini dulu ada pertanyaan. Aman. Oke. Teman-teman silakan tolong disiapkan catatannya ya. Udah disiapkan belum nih? Mungkin aku eh, pengen tanya dulu. Pengen lihat dulu, boleh dilihatkan catatannya ada nggak? Boleh. Oke, udah siap semua ya. Kita punya waktu sampai masih waktu 1 jam, insya Allah cocok. Cukup ya. Nah, sebenarnya teman-teman, nanti aku akan share juga light plan atau light plan canvas yang udah aku buat dari kelas aku. Nanti akan ku sharing juga gitu ya. Dan teman-teman nanti setelah kita buat tujuan hidup, menentukan light plan kita juga, teman-teman silakan ya di share nanti apa nanti tujuan hidupnya kayak gitu. Oke. Sekarang kita mulai praktek untuk yang pertama. Gimana caranya kita untuk menentukan tujuan arah hidup kita? Pertama dimulai dari passion. Oke, sebelum aku jelasin ya. eh aduh maaf, udah kayak ini. Sorry. Ketika mendengar kata passion,
Walaupun udah di-spill tadi ya, semoga mungkin belum mudah kali ya. Oke, teman-teman boleh silakan di drop menurut teman-teman apa itu passion. Silakan di drop passion menurut teman-teman apa? Kemampuan, oke. Bidang yang kita geluti, oke. Ketertarikan, keahlian yang dipunya, bakat. Oke. Keahlian dalam satu hal. Kak, aku ini boleh nggak minta di unmute satu orang untuk ngejelasin gitu. Maksudnya bakat itu gimana gitu. Boleh nggak Kak? Aku mau aku mau siapa ya yang jelasin? Bentar, bentar. Passion adalah skill yang dimiliki seorang. Oke, Awalidaini Ihsana. Halo, boleh di unmute nggak Kak? Halo Walidani, suaraku kedengeran. Boleh bisa dijelasin nggak? Maksudnya skill yang dimiliki itu apa? Gimana? Maksudnya passion itu skill yang dimiliki bisa dijelaskan? Kak, siapa? Ke Kak Nadira mungkin atau Kak Jafar bisa di unmute Kak ini Walidani di sana. Tidak bisa aktif, tidak bisa aktif sound Kak katanya. Oke, belum bisa ya? Oke deh, kalau nggak bisa. Maaf Kak, Oh, tadi siap. Bisa di unmute dulu nggak Kak? untuk nama siapa tadi Kak? Walidani Ihsana. Sudah, silakan Walidani. Bisa dijelaskan kenapa Walidani bilang passion itu adalah skill yang dimiliki? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Masih nggak bisa katanya. Boleh dicoba lagi. Coba dicoba lagi, silakan dicoba. Ya ini di unmute supaya nggak berisik gitu ya teman-teman. Takutnya ada suara bocor-bocor gitu ya. Biar tetap kondusif. Oke. Udah bisa? Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa. Oke, tadi ya sebenarnya udah gambar ya. Jadi ada yang bilang kalau passion itu bakat, ya, atau skill. Ada juga ketertarikan, keahlian dalam suatu hal. Oke, nah kalau kita bergambar, mungkin kalau misalnya secara awam gitu ya, sebelum kita mencari tahu gitu, mencari lebih dalam lah sebenarnya passion itu apa? Pasti orang bilang passion kamu apa? Atau apa itu passion? Pasti aku pun gitu ya, sebelum tahu atau sebelum tahu ilmunya atau sebelum ikut kelas ini, pasti aku mikir ya udah ketika aku bicara passion, passion adalah keahlianku yang kumiliki, hal yang kusukai kayak gitu kan, atau ya sesuatu yang kugemari lah kayak gitu. Ibaratnya ini passion aku nih ketika aku suka ini gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menilik gitu ya, dari kata passion itu, passion berasal dari kata passion, sama dengan passion atau to suffer. Apa itu artinya? Menyakitkan ya. Itu itulah, menyakitkan, melelahkan. Nah, beda nggak artinya tuh sama yang kita pikirkan selama ini. Terus kok apa sih maksudnya ya? Menyakitkan, melelahkan itu apa maksudnya? Nah, jadi passion itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi apa gitu ya? Dia memang sesuatu yang menyakitkan,
melelahkan, menyulitkan, buat naik turun emosi kita, gitu kan, buat kita pusing. Tapi kita tetap ketika kita melakukannya itu bergairah gitu. Entah kenapa, walaupun sakit, walaupun susah, misalnya, tapi kita tetap eh, bergairah aja ngakunya. Apa istilahnya tuh memperjuangkan, tetap ingin diperjuangkan walaupun kita merasa sakit. Nah, jadi itu yang namanya passion ya. Jadi bukan sesuatu yang kita anggap kayak yang kita senangi, kita gemari atau hobi kita itu passion. Belum tentu bisa bisa jadi ya itu cuma hobi aja gitu, tapi bukan passion. Bukan passion. Ketika kita bicara passion, passion itu mau badai, mau puntang-panting segala macam, kita tetap gitu stay atau kita tetap mau melakukan itu, tetap berjuang, tetap apa? Saya nggak patah, nggak pantang mundur. Walaupun sakit, walaupun harus berdarah-darah, tapi kita tetap senang melakukannya. Nah, itulah yang kita katakan passion. Lalu, gimana ya caranya menentukan passion? Nah, di sini kita akan langsung praktek teman-teman karena di sini bahwa kita harus tahu dulu gitu ya sebelum kita menentukan sebenarnya tujuan hidup kita apa, dimulainya tuh sebenarnya kita ini mau berplannya di mana gitu. Artinya kita harus tahu dulu jalur kita atau sebenarnya bidang yang memang kita perjuangkan itu apa, di bidang mana, kayak gitu. Passion kita itu apa? Nah, dengan ada passion itu akan menentukan jalan kita ke depan, tujuan hidup kita itu apa. Nanti akan ditarik dari passion itu sendiri. Nah, oke silakan teman-teman diambil kertasnya. Terus aku pengen teman-teman tuliskan sebanyak-banyaknya aktivitas yang teman-teman bergairah melakukannya, walaupun tadi teman-teman sakit atau apa gitu ya. Walaupun menurut orang itu sakit, tapi teman-teman mudah untuk melakukannya. Walaupun menurut orang-orang itu sulit, tapi teman-teman sangat senang untuk melakukannya. Walaupun teman-teman kayak harus berdarah-darah, tapi teman-teman tetap memperjuangkan atau tetap melakukan aktivitas itu. Silakan dituliskan aktivitasnya. Aku kasih waktu 5 menit deh ya, 5 menit untuk menuliskan aktivitas apa aja yang teman-teman sering lakukan, walaupun itu susah, walaupun teman-teman anggap sakit, dan sering teman-teman lakukan. Kak Resti mungkin boleh dibantu itu ya, dibantu di timer 5 menit untuk teman-teman mencatat atau dicatat ya aktivitas-aktivitas yang teman-teman sering lakukan. Oke, ya. Sudah dimulai kan? Mungkin boleh dikasih musik Kak Jafar ya atau siapa nih hostnya untuk itu ya biar gak sepi gitu. Oke, sudah dimulai ya Kak? Ya, silakan udah. Udah 4 menit. Oke. Validasi linknya di kolom chat. Nanti boleh ya Kak? Coba di kertasnya juga dicatat. Olahraga, badminton, terus Japanese language. Oke. Wow. Nafas Muhammad kita tulis. Nafas Muhammad sudah Berorganisasi, semangat bahagiakan umat. Masya Allah. Semangat bahagiakan umat.
Waktunya berapa Kak? Jam berapa? Masih 3 menit 35 detik teman-teman. Oke, 3 menit lagi ya teman-teman. Tuliskan aja sebanyak-banyaknya aktivitas yang menurut teman-teman itu teman-teman bergairah untuk melakukannya, walaupun sulit, walaupun sakit, tapi teman-teman tetap ingin memperjuangkan itu. Yang habis TikTok kemudian lebih terarah gitu ya kayak lebih terbuka. Kak Jaswan. Ya? Jadi putar lagu TikTok gitu ya. Iya, biar semangat. Tuh. Lanjut pecinta-pecinta Jungkook. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 7 days a week, every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be fucking you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 7 days a week, every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be fucking you right. 7 days a week. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles. I could be your fantasy. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Fuck it, let's sleep in. Yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be fucking you right. 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 7 days a week. Every hour, every minute, every second. No night after night I'll be fucking you right. 7 days a week. Just can't believe this, man. Metro Boomin want some more, nigga. Somebody said they saw you. The person you were kissing wasn't me. And Oke, I mulai would never teman-teman ask konten ya, gitu. you. Untuk ke kamera, apa sih yang I kalian just lakukan kept gitu? it to Buat. Ya, dan juga yang di chat, yang di postingan juga boleh ya. On cam, apa sih yang teman-teman tulis gitu. Tunjukkan bahwasanya kita tuh benar-benar tulis kita. Itu ke Jaswanto. Siapa tahu nanti dapat door prize dari ke Jaswanto ya kak. Iya. Oke. Berapa lagi, guys? Waktunya sudah 5 menit. Selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Udah dituliskan semua? Oke, kalau udah dituliskan semua, sorry, aku ini lagi ya. Mohon maaf Kak Jaswanto, buat teman-teman boleh on-cam buat menunjukkan apa sih yang teman-teman tulis gitu. Ya, boleh. On cam. Oke, sorry ya. Oke. Setelah teman-teman sudah menuliskan aktivitasnya apa ya dari semua aktivitas itu, sekarang silakan dari aktivitas itu pilih lagi, kerucutkan menjadi 10 aktivitas teratas saja yang paling teman-teman sering lakukan atau yang paling teman-teman perjuangkan. 10, silakan dari semua aktivitas itu pilih 10 yang teman-teman menurut teman-teman paling teman-teman banget gitu, paling yang pengen teman-teman perjuangkan.
2 menit ya, 2 menit. Silakan Kak Resti di itu lagi di apa di timer lagi ya 2 menit. Oke, ini 206 berarti sekitar 208 ya. 20.08. Silakan dari semua aktivitas itu dipilih lagi 10 yang kira-kira teman-teman anggap yang paling teman-teman perjuangkan atau ya teman-teman banget, gue banget. Luar biasa nih banyak. Kalau misalnya belum apa, kalau ternyata yang ditulisnya nggak sampai 10 yang tadi, ya udah nggak apa-apa, pilih aja. Kalau nggak sampai 10, 5. Kalau misalnya lebih dari 10, maksudnya nggak nyampe 10 ya. Ternyata cuman 3. Oh ya udah, kalau cuma 3 nggak usah diapa-apain lagi gitu ya. Untuk yang lebih dari 10 bisa jadi kan ada yang 50 ya tulisnya. Bisa jadi gitu. Ada yang 20, ada yang 15 kayak gitu. Oke, 1 menit lagi. Rizal sudah menulis kan Rizal? Selamat Rizal. Sepertinya sudah siap. Oke, luar biasa. Oke, udah 20.08. Oke, udah. Setelah itu udah dipilih 10, pilih 3. Pilih 3 yang paling teman-teman anggap paling teman-teman banget. Pilih 3 dari semua aktivitas yang udah dibuat. Pilih 3. 1 menit ya, 1 menit. 20.09 kita akan move. Pilih 3 dari aktivitas itu yang teman-teman anggap ya inilah gitu. Aktivitas yang paling ingin saya perjuangkan. Aktivitas yang menurut teman-teman ya ini gue banget nih. Walaupun mau hujan panas ribut susah atau gimana pun sakit tapi tetap melakukan. Oke, udah. Nah, kalau udah sekarang udah 29 dari 3 aktivitas itu teman-teman cari masuk bidang apa. Misal kalau aku misal ya, aku suka ngomong, sukanya ngomong atau bicara di depan umum, terus sukanya masak, sukanya nulis. Berarti kalau suka ngomong apa bidangnya? Public speaking atau komunikasi bidangnya. Terus kalau bisa nulis bidangnya literasi. Kalau suka masak bidangnya bisa kuliner. Terus, jadi dicari bidangnya. Boleh eh, kalau misalkan aktivitasnya belum tahu nih coba cari di Google, bisa di search. Kasih waktu karena ini cukup lumayan 5 menit deh 5 menit. 3 menit deh 3 menit sampai jam 20.12. Silakan cari bidangnya apa dari aktivitas yang teman-teman Itu ya Kak ya. ya. Masak, jualan, public speaking. Nah, kalau jualan berarti bidangnya bisnis gitu ya.
Terus apa lagi tuh? Project management. Oh, project management nih. Bidangnya mungkin bisa ke ini self development bisa untuk izin kegiatan ya. Manajemen leadership, manajemen human, Oke, 2 menit lagi. Tentuin bidangnya apa. Dari aktivitas yang teman-teman lakukan. Oke, 1 menit lagi ya. Ternyata gimana teman-teman? Menentukan passion. Sulit atau mudah? Selama ini kita nebak-nebak aja gitu ya. Oh ini passionku. Oke, kita 1 menit lagi. sejauh ini banyak jadi public leadership juga banyak. Agak sulit karena kadang pengen semua dicoba. Nah, itu pentingnya. Kita apa? Kalau kita nggak fokus sama sesuatu, atau nggak difokuskan ke bidang apa, itu akan sulit. Karena kita nggak akan bisa melakukan semua dalam itu ya, dalam semua hal gitu. Jadi kita harus pilih nih, harus dipilih gitu ya. Nggak apa-apa. Eh, itu bukan berarti ini. Jadi kalau misalkan memang, oh ternyata yang dipikirkan ternyata bukan gitu. Jadi kayak bukan berarti kita salah gitu ya. Artinya ya itu bisa bisa nanti dicoba dibentuk gitu dilakukan. Oke, dah. Sekarang 2012 sekarang kita lanjut. Nah, dari itu udah ditentukan aktivitasnya. Dari aktivitas udah ditentukan bidangnya apa. Sekarang kita akan menentukan gitu. Dari aktivitas atau bidang yang udah kita pilih tadi di 3, sebenarnya yang mana yang memenuhi kategori passion kayak gitu. Nah, dalam menentukan passion ada 5 kategori setidaknya. Dari 5 ini kita bisa analisis apakah ini yang dinamakan apakah ini passionku atau bukan. Oke. Nah, cara menentukannya yang pertama dari ketiga itu teman-teman silakan untuk poin nomor 1. Kalau teman-teman bergairah untuk melakukannya, bergairah itu dalam artian pokoknya semangat ya, semangatnya dalam artian menggebu-gebu, nggak yang biasa aja, tapi benar-benar kayak antusias banget dan teman-teman benar-benar semangat untuk melakukan itu. Kalau itu masuk, silakan dicontreng. Poin 1. Kalau teman-teman itu merasa aktivitasnya gitu, kalau tiga-tiganya berarti dicontoh tiga-tiganya. Kalau salah satu ya salah satu. Yang mana yang teman-teman merasa bergairah untuk melakukannya. Oke. Terus yang kedua, teman-teman secara sadar memilih untuk melakukannya. Artinya teman-teman itu nggak ada paksaan dari manapun, nggak ada paksaan dari luar atau dorongan dari luar, tapi itu murni dari teman-teman, teman-teman ingin melakukannya. Kalau aktivitas itu masuk, silakan dicontreng di checklist gitu ya, di sampingnya. Terus yang ketiga, teman-teman merasa punya skill di situ. Artinya teman-teman memang mumpuni untuk melakukan itu. Jadi kayak ya aku bisa, misal aku masak ya aku masak, aku memang bisa masak kayak gitu. Ada skillnya kayak gitu. Ada skill. Jadi kita bukan modal nekat gitu ya, tapi memang kita mempunyai skill atau mempunyai memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau udah, yang keempat itu diakui. Artinya diakui udah ada yang mengakui kalau kita hebat untuk melakukan itu. Misal, katakanlah si A Ronaldo, misal ya, dia passionnya di sport, olahraga. Aktivitasnya adalah main bola. Nah, itu benar kan? Udah punya skill. Skillnya dibuktikan dengan
dia udah pemain dunia lah terkenal. Siapa sih yang nggak kenal Ronaldo seperti itu. Dan udah diakui, udah dapat beberapa penghargaan kayak gitu. Nah kalau seperti itu silakan diakui itu boleh misal kalau aku misal masak, Jaswan masakannya enak the best nih gitu udah bisa masuk set nah itu berarti udah ada yang ngakui gitu ya berarti bisa jadi ya ini gitu dicontohin kayak gitu atau misalnya saya jago fotografer udah ada yang nguji karyanya udah ada yang berani beli udah ikut pameran kemana-mana atau udah dapat penghargaan nanti berarti itu diakui dan yang terakhir, rela berkorban. Nah, rela berkorban itu maksudnya adalah teman-teman rela untuk investasi, baik itu tenaga atau yang paling tingkat tinggi adalah teman-teman rela untuk menghabiskan uang atau investasi uang untuk sebuah hal atau aktivitas yang teman-teman lakukan. Gitu. Teman-teman berani invest, misal untuk belajar, misalnya untuk fotografer, berani untuk belajar ikut kelas fotografer walaupun harganya berapa puluh juta, tapi karena itu teman-teman merasa memang teman-teman cinta atau teman-teman pengen suka dunia itu, gitu, kan mau untuk menghabiskan uang atau tenaga lah, pikiran gitu, waktunya untuk ini, untuk aktivitas itu. Oke, kalau udah, nah karena waktunya ya, kita cuma sampai jam 9 dan kita masih ada sampai milestone nih. Tuh, ini baru yang pertama gitu ya. Nah, silakan teman-teman. Aku pengen teman-teman drop dari aktivitas yang teman-teman pilih tiga, baik bidangnya, aktivitasnya, terus mana yang memenuhi 5 syarat. Silakan di drop apa itu itulah berarti passion teman-teman ya kalau berdasarkan ilmu menentukan passion silakan di drop teman-teman yang mana yang oke, yang memenuhi 5 kategori yang ada di layar public speaking dan project management desain grafis bisnis oke. Kalau ada 2 coba pilih kira-kira yang paling antusias atau yang paling dominan mana yang paling ingin yang paling ingin difokuskan dan merasa memang pasti biasanya ada yang lebih unggul lah ya sedikit gitu. Oke, ini ada videografi, public speaking dalam hal motivasi. Oke, itulah ya. Makasih banyak teman-teman yang udah berbagi atau udah sharing nih terkait apa passionnya. Selamat teman-teman, itu adalah passion teman-teman. Nah, silahkan mulai dari sekarang coba difokuskan kira-kira ya, difokuskan. Aku yakin kalau teman-teman bisa fokus di situ bisa digeluti dan teman-teman melakukan aktivitas sesuai minat teman-teman itu, pasti teman-teman akan lebih jauh melejit. Oke, nah, alhamdulillah ya kita sudah menentukan yang pertama. Udah masuk ke step pertama yaitu passion. Sekarang kita lanjut ke profesi. Nah, gimana sih cara menentukan profesi? Profesi itu ibaratkannya kalau misalnya apa ya istilahnya itu? Kalau kapal ya. Nah, jadi ibarat kapal tuh kapal pesiar. Kapal pesiar yang mampu menampung gitu ya banyak penumpang dibanding kapal yang kecil-kecil. Nah, jadi kalau dalam ilmu life planning itu kita harus menentukan gitu yang mana kapal pesiar kita atau bidang umum kita yang awal yang memang skillnya gitu profesi yang mau kita geluti tapi bukan berarti kita nggak bisa menjalankan profesi yang lain itu kalau kita ingin fokus tadi misalnya ya ternyata passionnya 2 silakan tentukan yang mana yang akan jadi kapal pesiarnya artinya yang paling teman-teman bisa fokuskan tapi tetap bisa dilakukan lagi itu namanya adalah kapal skoci. Kapal skoci itu ibaratnya ya kapal kecil-kecilnya gitu ya, yang sampingan-sampingan gitu. Nah dari apa? Dari passion yang teman-teman pilih tadi. Profesinya apa? Kira-kira misalkan bidang literasi ya. Tadi aktivitasnya menulis. Nah bidangnya literasi. Kan itu banyak kan profesinya.
Bisa jadi jurnalis kah, atau jadi penulis kah, atau jadi motivator di dalam buku pun bisa kayak gitu. Nah, silakan ditentukan profesinya apa dari passion yang teman-teman pilih. Misalkan bisnis gitu ya, tentuin apa profesinya apa, owner kah, kayak gitu. Oh, nanti aku akan sharing kanvasku ya. Untuk sedikit, nah kalau aku passionnya adalah di bidangnya adalah kuliner, aktivitasnya memasak, maka profesi yang kupilih adalah aku ingin jadi chef plus restoran owner. Jadi pengen punya restoran sebagai foundernya, tapi aku juga yang chefnya. Silahkan ditentukan ya, apa profesi dari passion yang teman-teman. Oke, dah. Sekarang kita lanjut ke, nah baru ini menentukan tujuan hidup. Ya, tadi udah dijelaskan tujuan hidup itu apa. Nah, kalau di sini tujuan hidup yang kita pilih adalah, jadi kalau misalkan tadi ada yang bilang tujuan hidup saya adalah membahagiakan orang tua, pengen sukses dunia akhirat, itu belum kegambar, masih abstrak gitu. Artinya kalau tujuan hidup itu ibarat kita mau bikin rumah gitu ya, mau membangun rumah gitu. Nah, tujuannya apa? Kita punya rumah. Misal, oh pengen punya rumah yang menenteramkan, ya gitu kan? Pengen hidup bahagia. Jadi ladang apa tuh? Saya wadahnya ada, tapi kayak tujuan tujuan akhirnya gitu. Jadi kalau kita nentukan tujuan hidup itu bukan hal yang pengen sukses. Pengen suksesnya seperti apa harus jelas kayak gitu. Dan tujuan hidup di sini adalah tujuannya untuk didedikasikan tadi, jangan lupa untuk kita supaya kita untuk gimana mencapai ridho Allah tadi, tujuan Allah menciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi kayak gitu. Nah, jadi tujuan hidup itu cara menentukannya adalah dimulai dari kata kerja. Dimulai dari kata kerja, terus ditujukan untuk siapa? Ada subjek gitu. Ada subjeknya, ada objek. Kepada siapa nih ditujukan? Terus untuk apa? Untuk apa ditujukan? Terus supaya kenapa gitu. Oke, mungkin masih pada bingung. Aku langsung contohkan punya aku aja ya. Nanti nih. Kita langsung ke akhir. Nah, ini teman-teman, aku izin sharing. Udah kelihatan belum, Kak? Oke, nah ini tujuan hidup yang aku buat. Aku ikut itu sekitar tahun 2019, 2020 kayaknya. Aku ikut 2020 dan sampai sekarang aktivitas yang aku lakukan sebenarnya gitu. Tujuannya adalah untuk ini gitu. Aku mencapainya ini sebenarnya yang aku inginkan adalah ini. Tapi untuk mencapai itu aku cari dulu ilmu-ilmunya supaya aku untuk mendapatkan itu gimana. Nah, dan tadi ya, aku passionnya adalah di bidang kuliner. Teman-teman nggak harus buat kayak gini ya, kita nggak sampai nentukan ikut komunitas profesi. Kalau aku dulu ikut kelas workshopnya itu selama 3 hari untuk ngisi semua kanvas ini, karena kita cuma 2 jam hari ini, jadi kita cuma di milestone aja sampai milestone gitu. Nah, kalau aku di passionnya adalah di bidang kuliner. Profesi yang kupilih adalah aku ingin jadi gimana nih caranya? Kan aku merasa bahwa skillku atau aku tuh bergairah banget atau punya keahlian itu dan ingin keperjuangan itu di bidangnya adalah kuliner, bisa masak. Aku ingin gitu, gimana dengan caranya masak, tapi aku tetap bisa berdedikasi nih, bisa berdedikasi untuk ya sebagai bentuk ibadahku kepada Allah. Nah, jadi maka profesi yang kupilih adalah aku ingin punya restoran dan aku pengen aku yang masak. Jadi orang bisa merasakan masakan aku lah gitu. Nah, kenapa aku kalau misalnya aku yang masak atau ketika orang merasa senang dengan masakan yang aku masak gitu ya, itu kayak ada kepuasan tersendiri untuk aku.
Nah, alhamdulillah untuk ini aku juga udah pernah buat bisnis gitu ya. Bisnisku namanya Mitek Tech. Nah, Mitek Tech Bogor. Di situ aku dan teman-teman dan itu aku yang masak. Nah, ini sebagai restoran owner. Dari profesi dan passion yang ku bentuk gitu ya, yang ku pilih, aku menentukan tujuan hidup untuk nih tadi kata kerja adalah membantu ya. Aku ingin membantu siapa yang pengen ku bantu gitu. Nah, membantu ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi muslim, pengangguran, dan anak-anak putus sekolah. Supaya apa gitu ya? Untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya di bidang bisnis kuliner, agar mereka dapat terus mengembangkan potensinya dan memiliki angka harapan hidup serta sukses dan mereka berpikir bahwa ya Allah selalu ada dengan hambanya. Artinya gini, kalau kita lihat gitu ya teman-teman, kesenjangan gitu ya di Indonesia, kesenjangan hidup gitu kan. Yang mana kalau misalkan pendidikannya itu tinggi, ya otomatis dia mudah lah gitu ya, keterima kerja, dapat pekerjaan yang lebih layak gitu. Uh, Mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi lah dibanding anak-anak yang putus sekolah ini. Nah, aku nggak mau gitu. Ketika anak-anak yang putus sekolah ini mereka merasa bahwa mereka nggak punya harapan hidup sukses atau hidupnya udah suram, maka aku fokuskan adalah untuk ngebantu. Nah, tujuan itu adalah teman-teman itu biar bisa tahu sebenarnya mau berkontribusinya di mana nih, apa yang pengen teman-teman bantu, apa yang pengen teman-teman selesaikan sebagai seorang khalifah. Permasalahan yang ada di bumi ini apa, untuk memakmurkan bumi itu apa perannya. Nah, gitu. Nah, itulah tentunya kita menentukan tujuannya atau fokus aja. Jadi harus difokuskan. Kita mau ngebantunya siapa. Jadi harus jelas. Kita mau ngebantunya siapa, pengennya apa, kayak gitu. Supaya kenapa. Nah, dan teman-teman bisa cari keresahan yang ditimbulkan dari profesi atau passion yang teman-teman pilih. Misal, di bidang literasi sebenarnya masalahnya apa sih yang harus kalian selesaikan? Banyak gak? Pasti banyak ya. Terutama angka literasi di Indonesia itu masih rendah. Nah, itu dari situ keresahannya. Dari keresahan itu dibentuklah tujuan hidup gitu. Dibentuklah itu yang pengen teman-teman selesaikan. Jadi ada alasan kita untuk bertindak. Nah, saya pengen membahagiakan orang tua, saya pengen hidup sukses. Simpel banget gitu. Nah, tujuan hidup yang kita maksud itu adalah seperti ini. Kita tuh sebenarnya sebagai khalifah, sebagai makhluk Allah yang katanya adalah tujuannya untuk beribadah pada Allah. Sebenarnya kita tuh pengennya berperan di mana sih? Apa sih yang ingin kita kontribusikan untuk dunia, gitu ya? Untuk Indonesia khususnya sebagai pemuda gitu. Lewat tadi sesuai dengan ya keahlian yang kita punya, bidang yang kita geluti, bidang yang memang kita tekuni dan yang memang kita pengen perjuangkan. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung mikirin karena permasalahan di Indonesia atau permasalahan di dunia ini sangat banyak, nggak akan selesai gitu kalau kita mau menyelesaikan semuanya. Jadi fokuskan aja ke satu. Nah, kalau aku inginnya fokus adalah ya ini memfokuskan untuk ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Kenapa ya? Gimana sih aku bisa mengasih mereka pekerjaan yang menurutku layak? Ya artinya aku harus memberi wadah itu. Aku harus menciptakan lapangan pekerjaan itu. Makanya aku pengen punya restoran. Jadi aku pengen merekrut mereka untuk kerja di aku. Kayak gitu. Pengen memberdayakan mereka-mereka ini. Makanya aktivitasku sekarang, aku aktif di bidang socialpreneur juga. Sekarang sebagai asisten mentor di sana, alhamdulillah banyak belajar ilmu pengabdian, gitu ya. Nah di Sunny Nation pun kita juga diajarin seperti itu. Interestnya dengan Pak Sandi itu, nah kalau kita Pak Sandi ya, kerjaannya gitu kan, membantu perekonomian lah, kan membantu UMKM untuk bangkit. Nah teman-teman, silakan dibuatnya seperti itu ya, teman-teman tujuan hidupnya sekarang. Kalaupun misalkan belum kebayang sekarang, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah tahu tadi rumusnya apa ya. Rumusnya adalah kata kerja, ya. Terus siapa yang ingin dibantu, kenapa, alasannya apa, supaya apa, kayak gitu. Nah, artinya ketika inilah tujuan hidup atau hidup yang kita perjuangkan.
Artinya sukses dunia akhirat yang ingin kita perjuangkan, kita tuh ingin dikenal sebagai. Nah kalau aku ambil contoh mentorku yaitu Pak Jamil Azaini, dia dia di bidang apa? Di bidang self development ya, pengembangan diri. Tujuan hidupnya adalah sukses mulia. Nah, sukses mulia adalah untuk menginspirasi gitu. Sukses mulia itu dia ingin mengkader nih para anak-anak muda untuk bisa bertumbuh juga, menentukan tujuan hidup atau bisa berkontribusi atau bisa menentukan atau bisa menginspirasi kayak gitu. Makanya dia ngebuat namanya program di IPB itu diinisiasi yang sekarang sedang aku aktif di sana juga, yaitu mentoring leader. Nah, itu tuh adalah para pemimpin mentoring untuk tagline adalah pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi pemimpin ini untuk ngebentuk lagi pemimpin kayak gitu. Untuk pemuda sesuai dengan sektornya masing-masing. Kita dibagi ada yang bisnis, ada yang di bidang profesional, akademisi. Seperti itu. Ya, teman-teman, udah clear? Ada yang udah mencoba untuk membuat. Kalau udah ada yang mencoba untuk membuat sesuai rumus yang ku buat ini. Nah tadi. Hidupnya adalah kata kerjanya siapa, terus untuk apa dan supaya kenapa. Silakan di-sharing. Kalau bingung, kalau belum ketahui nggak apa-apa. Dicoba aja dicoret-coret, coba direnungkan dulu kira-kira apa sih permasalahan yang ada di bidang teman-teman itu, di passionnya teman-teman yang teman-teman ingin kontribusikan gitu. Teman-teman ingin apa? Oke, ikut Masterchef Bang, lebih cepat. Ya, amin. Insya Allah semoga ya. Fuad ada apa? Ada waktunya gitu untuk ikut Masterchef. Belum ketemu waktu. Oke. Nah, kalau udah, maka kita akan bisa pindah ke namanya visi. Visi itu kehidupan terbaik yang benar-benar kamu impikan dan kamu bersedia memperjuangkannya. Jadi pastinya ada dilihat tadi ya dengan passion, dengan profesi yang kita pilih, dengan tujuan hidup yang kita tentukan. Nah, kalau kita mau ingin ngebangun rumah di sebuah rumah, ibaratkan untuk menjadi rumah itu, maka diperlukan tiang-tiang. Diperlukan bangunan-bangunan lah, istilahnya elemen-elemen untuk menjadi sebuah rumah gitu. Nah, itulah yang dinamakan visi. Misalnya, aku kan tujuannya hidupnya adalah membantu ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi muslim, pengangguran, dan anak-anak putus sekolah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya khususnya di bidang kuliner. Lalu sebenarnya visiku apa gitu ya? Untuk biar tujuan hidupku ini tercapai, sebenarnya apa nih yang harus kulakukan dulu, kayak gitu. Nah, dalam menentukan visi, rumusnya adalah SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan ada time bound-nya. Time bound itu waktu tercapai tujuannya itu kapan. Nah, spesifik artinya udah spesifik nih. Kita inginnya apa kayak gitu. Spesifik. Contohnya spesifikku adalah punya restoran. Aku pengen punya restoran. Biar aku tadi bisa ngasih kerjaan nih untuk ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak putus sekolah itu. Aku harus punya restoran dulu. Gitu. Karena tadi sesuai dengan passion yang pilih. Terus measurable. Measurable itu adalah ukuran. Ukuran artinya ketika kita menentukan visi, kita harus tahu gitu. Ukuran visi kita bisa tercapai itu apa? Dikatakan tercapai visinya ketika apa? Jadi ada ukurannya, ada measurable.
kalau aku eh, ukurannya adalah dikatakan visiku tercapai kalau aku bisa memperdayakan gitu ya, mempekerjakan 1.000 orang dari ibu-ibu rumah tangga, anak-anak pengangguran, terus aku punya 1.000 mitra. Nah itu ukurannya. Terus lanjut achievable. Nah, achievable itu maksudnya adalah mudah untuk dicapai ya. Artinya kita yakin gitu bisa bisa untuk dicapai. Jadi harus realistik gitu ya. Contoh nih, apa sih yang nggak tercapai? Misal di bulan, mungkin nggak kecapai. Nggak kan ya, mustahil gitu. Nah, jadi harus achievable. Kita mampu atau kita yakin untuk mencapai. Terus relevan, ya itu relevan artinya relate sama bidang yang kita pilih, eh, sama bidang yang udah kita tentukan, dan time bound. Kapan gitu ya? Itu tercapai. Kalau aku pengennya adalah di tahun 2046. Karena bayangkan ya, aku pengen punya restoran yang mana restoran itu punya cabang di masing-masingnya tersebar di Indonesia ada 1.000 mitra yang punya 1.000 orang itu kan nggak mungkin bisa dicapai dalam 1 atau 2 tahun kan. Nah, jadi kalau kita menentukan visi itu adalah ketika kita menentukan tujuan hidup, visi itu adalah untuk jangka panjangnya. Artinya, eh, kenapa kita harus tentunya spesifik atau jangka panjang? Apa ya saya tuh? Jadi itu kita tuh nggak habis di situ aja gitu. Makanya di sini juga kalau kita menuntut tujuan hidup, kenapa kita harus kayak berkontribusi? Karena kita akan tetap terus untuk berkarya. Kalau kita cuma memang kayak sukses, ya emang kategori sukses orang itu beda-beda kan. Misal membanggakan orang tua, emang selama ini orang tua kamu nggak bahagia dengan adanya kamu. Nah itu kan belum terhitung gitu. Dan kalau misalnya kita udah tercapai itu apa kelanjutannya? Maka harus ditentukannya jangka panjang supaya kita terus untuk berkarya. Gitu. Terus kenapa aku menentukannya 2046? Nah, kalau berdasarkan teori ya, jadi pemuda-pemuda itu ada fase-fasenya gitu. Nah, fase di umur 2046 ini adalah fase di mana kita menikmati karya, fase menikmati karya. Jadi itu fase di mana kita udah menikmati lah hasil karya kita, gitu. Maksimumnya di umur umurku apa di umur segini gitu di umur-umur kita 40 tahunan, 50 tahunan kayak gitu. Fase kita untuk menikmati karya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menentukan visinya, gitu ya, jadi bukan lagi kayak kalau misalkan oh pengen jadi motivator, harus tentukan motivator seperti apa. Misalkan ingin menginspirasi 1.000 pemuda supaya mereka hidupnya bergairah, kayak gitu. Nah, berarti belum tercapai itu, artinya teman-teman itu harus mencapai itu. Artinya belum puas nih teman-teman, harus mencapai itu terus. Gimana caranya? Kayak gitu. Nah, kalau udah, lanjut lagi ya. uh, lanjut nih dari visi itu kalau kita ingin bangun rumah gitu ya. Nah ibaratnya kalau kita ingin ngebangun rumah, rumah itu adalah visinya, kebahagiaan atau sesuatu yang kita ingin tuju atau misalnya ketentraman yang kita dapat itu adalah tujuannya, tujuan akhirnya. Maka ketika kita ingin membangun rumah, kita perlu namanya tiang-tiang, gitu ya. Tiang-tiang bangunan, artinya rumah itu nggak bisa kan terbangun sendirinya. Artinya kita butuh pondasi-pondasi untuk menjadi sebuah rumah. Perlu tiang, perlu tiang-tiang penyangga-penyangganya dulu. Nah itulah yang dinamakan misi. Jadi kalau visi itu visi bukan yang nggak banyak gitu ya, tapi lebih ke general dan satu aja. Tapi kalau misi itu boleh lebih dari satu. Artinya tiang-tiang yang ingin kalau kita ingin bangun rumah, kita harus sesuaikan aja dengan rumah yang kita bangun. Perlu berapa tiang nih, kayak gitu. Nah itulah nama misinya, kayak gitu. Nah misal aku nih ingin punya restoran gitu ya, apa nih misiku dulu? Pasti aku pengen ini punya usaha kecilan dulu, gitu ya, yang masak sendiri. Terus biar aku bisa punya
apa jadi chef profesional ya aku harus bisa nanti berkembang menjadi 1.000 cabang, menghasilkan 1 juta ibu rumah tangga yang kaya masak kayak gitu, biar mereka bisa mereka bisa tadi melanjutkan atau mengembangkan potensinya. Nah, dan misiku adalah nanti ketika udah kebentuk nih mereka udah dibudayakan, aku pengen punya lembaga sekolah gitu. Punya lembaga punya yayasan, dan aku pengen membudayakan, nanti tujuannya adalah mereka-mereka nanti bisa menginspirasi juga, atau mereka nanti bisa melanjutkan hidupnya. Jadi nggak tergantung sama aku nanti. Nah, gitu. Jadi setelah dari ini mereka tetap nanti bisa berkarya juga. Pengen ada pembinaannya, kayak pengen ada yayasan, ada pemberdayaannya di sana. Nah, jadi tentukan apa misinya. Terus kalau udah, maka kita bisa menentukan untuk mencapai tadi ya. Kalau kita ingin mencapai kayak tujuan kita, misal kalau kita sebagai ini beribadah kepada Allah, maka pasti tujuan akhir kita adalah surga ya, surga. Untuk mencapai surga itu kan artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan dulu kan. Apa gitu pondasinya. Misalnya tadi ibadahnya apa aja. Nah, apa aja tiang-tiangnya. Maka perlu lagi namanya kerikil-kerikil lah yang bisa ngebentuk tiang-tiang itu. Itu yang dinamakan milestone. Nah, milestone ini bisa dibilang adalah capaian-capaian kecil sebelum kita mencapai yang besar. Nah, itu biasanya kita ranking di ranknya sekitar kecapai itu di breakdown lagi setiap per 3 tahun. Tapi misal aku nih punya usaha makanan gitu ya, capaiannya kayak gitu. Nah, dalam waktu di tahun 2021 sampai 2023 aku pengen punya usaha kecil-kecilan dulu. Dua aku bangun bisnis sama teman-temanku, yang mana itu aku bangun mie tek-tek bareng-bareng, dan di situ aku yang masak kayak gitu. Kecapainya di tahun 2022. Aku targetinnya adalah di tahun 2021 sampai 2023. Nah, terus pokoknya ketika teman-teman bisa apa nih tujuannya, tulis saja capaian-capaian dalam 3 tahun apa. Misalkan belajar ABC atau ikut apa-apa segala macam, itu dijadiin milestone, atau ibaratnya itu tujuan jangka pendek teman-teman sebelum teman-teman mencapai. Jadi tujuan hidup adalah tujuan akhir yang pengen teman-teman capai. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan itulah itu yang namanya milestone untuk mencapai itu. Jadi akhirnya relatekan gitu ya, relatekan aktivitas-aktivitas teman-teman sama dengan tujuan hidup. Nah, kalau ini kan aku ngebangunnya di tahun 2020 ya, 2020. Jadi aktivitas yang sekarang ini belum dikembali lagi, aktivitas yang sekarang. Nah, nih apa tadi ya Fuad, aku udah menargetkan nih, semoga tercapai ya. Di tahun 2025 sampai 2027 aku baru fokus untuk ikut MasterChef Indonesia. Nah, kalau kita tahu MasterChef kan dia ini ya, nggak ada ranking umur gitu, nggak ada batasan umur berapa tahun pun bisa ikut. Kenapa aku menargetkannya di tahun 2025? Karena sekarang fokusnya ke yang lain dulu. Aku sekarang fokus ke bidang kayak belajar belajar gimana cara menjadi leader dulu. Karena itu kan sebagai leader juga ya di restorannya. Pengen belajar ilmu bisnis dulu kayak gitu. Belum yang kalau aku itu kompetisi itu ambisinya adalah untuk menang. Jadi aku harus pengennya sebelum ikut MasterChef aku juga pengen mengumpulkan skill-skill lagi gitu. Pengen punya skill-skill lagi yang sehingga itu mumpuni untuk ikut MasterChef. Jadi belum ditargetkan dalam waktu dekat untuk ikut MasterChef Indonesia. Nah, jadi oke, sekarang 24. Sudah selesai sebenarnya cara kita menentukan tujuan hidup. Materinya udah selesai. Nah, oke. Sekarang mungkin boleh teman-teman
Ada yang udah coba tadi mengikuti secara pelan-pelan, boleh di drop tujuan hidupnya dari tujuan hidup, coba buat tujuan hidupnya. Boleh dong, teman-teman, di sharing kira-kira apa nih tujuan hidup teman-teman? Dari tadi, dari passionnya, dari profesi yang dipilih, udah menentukan belum? Mau sebentar lagi, oke ini akan dikirim ya. Ini absensi. Untuk absensi sebentar lagi akan dikirim. Gimana teman-teman? Pusing? Ya, boleh deh testimoni sekarang. Gimana perasaannya setelah belajar tentang gimana cara menentukan tujuan hidup, passion dan segala macamnya? Boleh dikasih apa? Belum ya, untuk absensinya nanti di apa akan di share. Boleh di drop dulu? Ada yang udah mencoba belum? Atau mau sharing-sharing tujuan hidupnya apa? Ada yang udah bikin sampai udah yang udah bikin sampai milestone? Oke, Nanang mau apa? Boleh apa nih? Oke, silakan di drop tujuan hidupnya apa? Boleh, boleh. Silakan disajikan. Oke, sepi ya? Dar. Hening. Mungkin lagi pada mikir kali ya. Aduh, sebenarnya tujuan hidup ini apa ya? Nah, mulai tuh. Udah mulai galau, udah gimana? Udah mulai tercerahkan atau mulai pusing atau apa? Sebenarnya tujuan hidup kita apa gitu ya untuk ibadah gitu ya. Untuk sebagai tadi memakmurkan bumi yang luas ini, kontribusi kita apa yang ingin kita buat untuk hidup bahagia dunia akhirat kita, hidup sukses mulia yang ingin diperjuangkan kalau kata Pak Bejan. Oke, aku sang aja deh. Oke ya. Oke teman-teman, itu eh, jadi udah selesai materi kita tentang tujuan hidup ya, menentukan tujuan hidup. Semoga di sini tadi outputnya dapat, teman-teman udah paham cara menentukannya dan sekarang mulai berpikir nih. Udah mulai berpikir sebenarnya tujuan hidup ini sebenarnya apa ya? Apa sih yang ingin kupersembahkan untuk dunia ini gitu. Sehingga aku bisa mencapai, sehingga aku bisa dikatakan untuk mencapai ibadah dan makmurkan bumi gitu. Oke, ini dari Nanang ya, membantu dan memberikan edukasi untuk anak-anak muda dan orang-orang yang sedang mencari dan ingin meningkatkan skill kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat serta mampu menjadikan seorang leader atau pemimpin. Masya Allah, yuk teman-teman, sama-sama ya kita doakan tujuan hidup dari Nana. Ini passionnya apa? Kalau boleh di-share, Nana. Passionnya apa? Public speaking. Oke, nah teman-teman boleh ya, kalau ada yang udah coba buat, di-share seperti Nanang di kolom chat. Oke, mungkin untuk dari aku, Kak Resti, untuk materi tentang life planning, menentukan tujuan hidup ya, untuk hidup sukses mulia, sukses di akhirat.
pada malam ini cukup sekian. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau misalkan masih bingung atau ingin keep in touch aku lebih lanjut, boleh add IG aku @jaswanto atau bisa set nomor aku di 0856 5401 1991 atau mau kolaborasi tentang bisnis kuliner bareng atau apapun boleh ya dihubungin aku lebih lanjut atau sekadar pengen kenalan gitu silahkan. Makasih banyak Kak Resti, teman-teman semuanya. Aku harap semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Yang kusampaikan pada hari ini ada sesuatu yang bisa diambil. Selanjutnya mungkin aku serahkan ke Kak Resti dan kalau ingin ada pertanyaan dipersilahkan. Cukup sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jaswan. Sangat luar biasa sekali ya sudah mampu membuka pikiran di teman-teman untuk kita juga bisa menentukan passionnya. Nah ini katanya untuk nomor WA boleh diulang nanti ditulis di kolom chat aja Kak ya. Oke, boleh ya bentar. Instagram Wirausaha boleh share di kolom chat, jadi nanti kita bisa bantu follow gitu ya. Teman-teman yang di sini bisa saling follow-followan, boleh nanti punya usaha apa ini, misal apa ini ya, sayung bada, bada, boleh nanti di follow buat teman-teman juga yang mungkin udah punya bisnis, Instagramnya boleh share di sini. Siapa tahu kita saling silaturahmi lewat sekarang udah detik-detik pukul 9. Mungkin kita memberikan beberapa kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Di sini ada yang ingin bertanya kepada Kak Jaswanto, teman-teman? Boleh nih, ada satu kesempatan buat teman-teman bertanya kepada Kak Jaswanto untuk di luar jadi ini nanti mungkin ada susah ya Kak, atau tetap mudah bertanyanya nanti? Mudah ya tentunya, nanti bisa chat lewat WA. Udah Husin juga barusan mengirimkan tujuan hidup saya. Semoga apa yang diwujudkan, apa yang diimpikan tercapai. Amin. Oke, ada yang ingin bertanya teman-teman? Amin. Sepertinya belum ada yang ingin bertanya. Nah itu teman-teman di kolom chat sudah tersedia absensi. Jadi buat teman-teman mangga yang sudah hadir pada ruang subuh malam hari ini dipersilakan untuk absen. Dan nanti absen tersebut untuk bisa mendapatkan sertifikat. Kak Jaswan ini yang bertanya, apakah boleh di-share yang kanvas plan-nya? Oke, kalau mau lihat kanvas aku, mungkin boleh langsung chat aku aja ya, itu di nomor yang aku kasih. Ini aku kasih lagi deh. Langsung chat aja ya. Karena kalau dikirim di sini kayak agak ini. Jadi kalau pengen tahu lebih dalam boleh hubungin aku aja. Cepat ya. Nanti aku kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Jaswanto. Buat teman-teman mungkin yang mau tanya lebih detail gitu ya, boleh langsung chat aja nanti ke nomor WA yang sudah tertera di kolom chat. Ini yang bertanya juga nih Kak, bagaimana kita mempertimbangkan keseimbangan antara keluarga dan kehidupan pribadi dalam mencapai tujuan hidup? Oke. Terima kasih Kak Husin sudah memberikan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, wow, luar biasa ya. Bagaimana kita mempertimbangkan keseimbangan antara karir, keluarga, dan kehidupan pribadi dalam mencapai tujuan hidup? Oke. Karena saya belum berkeluarga ya sebenarnya, tapi saya coba menjawab kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau gimana cara mempertimbangkan, artinya kan kalau dalam apa istilahnya tuh, kalau kita sebenarnya di dalam tunnel planning itu, kalau teman-teman lihat kanvasku secara keseluruhan ini kan aku potong ya, karena waktunya durasinya dikit gitu. Nah jadi di situ juga kita sebenarnya nentuin lingkungan seperti apa yang ingin kita bentuk, salah satunya keluarga, terus life value-nya apa gitu ya. Nah saranku adalah yang pastinya kita samain persepsi gitu ya. Jadi walaupun memang ternyata nggak sejalan gitu ya, tapi disamain lah. Artinya
harapannya keluarga atau itu tuh bisa mendukung gitu dengan apa yang kita buat. Jadi diselaraskan. Kalau misalkan enggak ini ya kita bisa bicara dengan baik-baik dan bisa diobrolkan lah kayak gitu. Dan apa istilahnya, kalau kita dalam menentukan tujuan hidup pun kayak gak semerta-merta langsung mulus gitu ya dalam dalam ininya gitu. Perlu juga suatu saat bisa jadi berubah juga kayak gitu. Bisa jadi ternyata teman-temanku nih kebanyakannya ketika kita udah menentukan planning canvas dia udah ngebuat nih planning canvas apa ternyata di tengah jalan dia ngerasa oh nggak cocok kayak gitu ya. Ya tadi dengan cocoknya karena mungkin tadi apa banyak persinggungan-persinggungan tadi ngerasa ternyata passionnya berubah keluarganya nggak mendukung kayak gitu. Menurutku sih kalau kayak gitu ya untuk menyeimbangnya Mas perlu apa istilahnya diobrolkan sih antara pihak itu untuk saling mendukung. Atau aku bisa jawab atau enggak nih? Wah, terima Gimana? kasih banyak Kak Jaswanto. Gimana Kak, sudah terjawab? Kak Ipin, sudah terjawab ya? Semoga ya. Kalau orang tua kita tidak dukung gimana? Gitu. Wow. Oke. Sebenarnya ini tantangan. Tantangannya adalah sebenarnya aku pun gitu ya. Dulu orang tua aku sebenarnya lebih pengen aku itu jadi PNS. Tapi aku lebih milih pengen jadi pengusaha gitu ya dengan tujuan yang kedua. Nah, gimana cara kakak dukung ya tadi ya Mas? Menurutku pasti ada titik terang lah untuk diambil kesimpulannya dan dibuktikan dengan ini eh, pembuktian. Dan ya, Mas misalkan nggak didukung sama orang tuanya, tapi selama itu baik dan selama itu bisa diperjuangkan dan bisa membuktikan ke orang tua kalau Mas bisa sukses dengan tujuan hidup yang Mas pilih gitu ya. Nah, insya Allah bisa karena orang tua aku juga seperti itu. Awalnya dia kayak nentang-nentang, tapi ternyata udah kayak mulai diyakinkan dengan ada pembuktian, ada bukti konkretnya. Insya Allah luluh dia dan mulai apa istilahnya tuh, mulai bisa nerima lah kayak gitu, menerima sedikit demi sedikit. Pastinya tentu harus diobrolkan juga ya. Harus diobrolkan baik-baik, terjelaskan juga sebenarnya tujuannya apa kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Jaswanto sudah terjawab ya Kak Husin. Nah, ini sudah banyak yang bertanya juga nih Kak. Tadi oleh Kak Widi nih. Kak Wali, gimana cara menghindari lingkungan kerja atau partner yang toxic dan mental health? Thank you Kak. Oke, gimana cara menghindari lingkungan kerja atau partner? Ya pilihannya adalah dua sebenarnya. Kalau aku, ya kalau kamu ngerasa nggak betah atau apa ya udah tinggalin. Kalau misalkan memang apa? Kalau misalkan lingkungan kerja udah nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Kalau kadang kamu ngerasa memang apa istilahnya udah nggak cocok gitu, pengen cari lingkungan yang lebih mendukung. Makanya tadi sebenarnya apa ada teori yang harus disampaikan ya. Maksudnya dari dalam life planning itu ada tadi cara kita menentukan lingkungan komunitasnya seperti apa, lingkungan profesinya seperti apa, lingkungan masyarakat seperti apa yang harus kita pilih kayak gitu. Cuman mohon maaf ya belum belum disampaikan karena waktunya sedikit gitu. Tapi kesanku ketika memang kita rasa udah gak cocok, ya udah salah satunya ya udah kita ngalah gitu sebagai yang waras untuk ya dengan baik tentunya dengan baik-baik juga gitu ya. Kita berani aja mengatakan tidak dan udah kalau kita ngerasa lingkungan udah nggak mendukung udah support ya udah tinggalkan dan cari lingkungan yang memang mensupport kita dan gabung Sunny Nation menurut Ambassador. Aku yakin pasti di situ support semua orangnya bagus-bagus. Oke, luar biasa. Gimana Kak Wali? Semoga sudah terjawab ya Kak. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi Kak. Waktunya bentar lagi. Mau dijawab sekarang atau mau lewat nomor via telepon aja nih Kak? Apa katanya? Kalau planning buat ngejar skripsi cepat. Aku sudah ikut 8, tapi bingung mulai dari mana? Mana sekarang udah nyambil kerja? Gimana nih mau sharingnya? Lebih detail Oh lewat. iya itu boleh privat aja ya. Oke. Mungkin aku bisa sharing lebih dalam gitu ya.
Boleh, ini aku drop lagi nomornya. Atau kalau teman-teman join di Sunday Nation Youth Member, itu cari aja yang display name-nya Just 101. Di situ aku ada di grupnya. Kalau belum silahkan join ya. Gimana tanya nih hostnya atau adminnya gimana cara join grupnya gitu ya. Pastinya harus daftar dulu Sunday Nation ya. Oke, makasih banyak. Windy, silakan di DM ya. Bisa keep in touch. Oke, alhamdulillah ya Kak ya. Kita sudah pukul 21, nggak terasa nih. Mungkin buat teman-teman semua juga banyak yang masih ingin bertanya gitu ya, masih banyak, aduh gemes gitu. Tapi nanti jangan khawatir, teman-teman boleh langsung privat nih. Kak Jason sudah sangat terbuka luas, terbuka lebar untuk teman-teman semua untuk sharing-sharing, untuk saling berbagi kepada teman-teman. Alhamdulillah, gimana nih teman-teman? Seru nggak untuk ruang tumbuh perdana ini? Ngantuk nggak? Teman-teman ngerasa ngantuk nggak nih? Boleh di kolom chat ngetik semua. Seru kah atau bahagia satu kata untuk ruang tumbuh pada malam hari ini? Gimana nih Kak? Seru, bahagia, ngantuk? Seru banget dan bermanfaat, amin. Semoga teman-teman yang join di sini sudah bisa menentukan passionnya ya. Alhamdulillah seru banget. Semoga infonya bermanfaat dan semoga bisa diterapin. Amin. Terima kasih Kakak, seru banget ilmunya. Siap, semoga nanti teman-teman semua bisa berjumpa kembali di ruang tunggu batch 2 gitu ya. Nanti teman-teman pantau terus aja IG-nya Sunday Nation Health Ambassador yang Sunday Nation official ya. Di sana banyak sekali info-info terbaru, update. Terus pantengin Instagramnya Sunday Nation official. Oke, alhamdulillah seru katanya. Thank you kejadian dong. Nah, jangan lupa untuk sesi dokumentasi ya. Akan tetapi sebelum ke dokumentasi, gak enak nih kayaknya kalau misalnya kita nggak pamitan dulu gitu ya. Buat teman-teman semua, saya lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut turut hadir gitu ya di Zoom ruang tumbuh pada malam hari ini. Kalian memilih jalan yang tepat gitu ya dibandingkan untuk bersantai-santai atau nongkrong-nongkrong, tapi teman-teman semua di sini meluangkan waktunya untuk belajar bersama gitu. Nah, semoga hari ini banyak ilmu yang bisa didapatkan, tentunya bisa bermanfaat dalam kehidupan. Semoga kita juga semua selalu sehat dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Oke, saya boleh bertanya. Oke, nanti Kak Rizal, kita boleh bertanya di nomor WhatsApp yang Kak Jaswan ya. Untuk absen, tadi kalau aja ke atas kan di sana ada absen link-nya. Dan boleh Kak Fajar mengirimkan kembali link absennya, barangkali ada teman yang tadi keluar gitu ya. Pengumuman Sunday Nation Ambassador kapan gitu ya. Nah, ini sudah banyak yang kepo nih Kak, kapan ya? Untuk pengumuman insya Allah akan segera mungkin ya teman-teman. Terus aja pantau IG-nya Sunday Nation official nanti. Di sana kita akan informasikan di slide untuk pengumuman SCA selanjutnya nih. Siap tuh, absennya sudah dikirim lagi ya teman-teman. Oke. Namun sebelum itu izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu, nanti boleh dijawab cakep sama teman-teman gitu ya. Namun sebelum saya memberikan pantun, saya akan menyimpulkan hanya dalam satu kata, yang mana saya menyimpulkan dari session ruang tumbuh malam hari ini, yaitu sibukkanlah nafsumu sebelum nafsu yang menyibukkanmu. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Tadi belum pantun Kak, tadi belum pantun. Ini hanya saya menyimpulkan, sibukkanlah nafsumu sebelum nafsu yang menyibukkanmu. Burung nuri terbang tinggi. Kecap terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Saya akhiri suatu pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, luar biasa. Nah, jangan lupa sesi gitu ya.
sesi foto bersama nih teman-teman. Yuk on cam terlebih dahulu teman-teman. Kak Jafar boleh bantu tutup ya. Oke, yuk teman-teman on cam dulu, kita pancarkan kecantikannya, kegantengannya gitu. Oke, udah on cam semua? Ini yang screenshot siapa? Kak Jafar, nanti dibantu sama Kak Jafar. Oh, oke, oke. Thank you buat kakak moderator. Amin, Masya Allah, kau sudah ganteng banget. Kak Jafar udah siap? Siap, di sini ada dua. Oke, siap. Yuk dalam hitungan 1, 2, 3. Tekan jempolnya teman-teman. 1, 2, 3. Sarangeo. Kita ada 2 gerakan lagi nih. Sarangeonya. 1, 2. Cakep. Oke, luar biasa. Sudah cukup ya Kak Jafar? Ada lagi? Slide selanjutnya belum foto? Cukup. Cukup. Oke, luar biasa. Ini ada yang mengirimkan pantun juga. Ikan hiu ke Brebes. Kecap. Semoga kita semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Semoga kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali pada ruang tunggu di minggu selanjutnya. Saya akhiri, selaku Restiani Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Iya teman-teman. Kak Jaswanto, terima kasih banyak ya Kak Jaswanto. Ya, Resti, sama-sama. Yuk Om, masih ada Kak Fes Muhammad, masih ada Kak Muhammad Rizal. Masih ada Kak Nanang Yudiana, thank you. Terima kasih Kak Windri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum absen, boleh di-scroll ke atas Kak? Atau boleh Kak Jafar? Kak Jafar boleh barangkali dibantu absennya lagi. Siap, Angga Fadilka, terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa berjumpa pada ruang tunggu selanjutnya. Siap, kembali kasih Kanana. Terima kasih Kak Siti Adisha. Terima kasih kepada Samsung SM. Terima kasih juga kepada Kak Hana, Kak Pusi, Kak Kelvin, Sylvia, Kak Nul, Kak Dian, Kak Kausa, Kak Pusita, Kak Asian Yabel, Kak Ilham, Om Jamal, Muhammad Rahmatul, terima kasih ya. Luar biasa.